Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hana Viva dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Untuk pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas tentang Creating Brand Equity. Apa yang disebut dengan brand atau merek? Merek adalah produk atau layanan yang dimensinya membedakan dari produk atau layanan lain dari pesaing yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Nah, perbedaan ini bisa jadi dari segi fungsional, yaitu terkait dengan kinerja produk suatu merek, atau perbedaan ini pun bisa jadi juga bersifat simbolis, emosional, dan tidak berwujud, yaitu berkenaan dengan apa yang diwakili atau diartikan oleh merek. Jadi sekali lagi, merek adalah produk atau layanan yang dimensinya membedakan dari produk atau layanan lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Nah, peran suatu merek itu ada dua sisi. Yang satu dari sisi manfaat untuk konsumen, yang satu lagi sisi dari perusahaannya. Nah, peran suatu merek dari sisi konsumen yaitu identify source or maker. Jadi merek dapat mengidentifikasi sumber atau pembuat produk tersebut dan memungkinkan konsumen, baik individu atau organisasi, untuk memberi tanggapan atas kinerja produk tersebut kepada produsen tertentu. Kemudian yang kedua, simplifies decision making and reduce risk. Jadi peran suatu merek untuk konsumen yaitu konsumen dapat mengevaluasi produk yang sama secara berbeda tergantung mereknya. Jadi produk yang sama dengan merek yang berbeda, mereka dapat mengevaluasi konsumen ini. Nah, konsumen belajar tentang merek melalui pengalaman masa lalu mereka, mungkin pernah pakai produk tersebut atau merek tersebut sebelumnya. Kemudian mungkin bisa jadi kalaupun belum pernah pakai, mereka bisa mencari tahu merek mana yang memenuhi kebutuhan mereka dan mana yang tidak, yang sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan penilaian mereka. Nah, saat kehidupan konsumen ini menjadi lebih rumit, terburu-buru, kekurangan waktu, jadi ketika misalkan dia butuh sesuatu, dia itu terburu-buru, waktunya terbatas, kemudian kurang pengetahuan, harus nyari-nyari dan segala macam. Nah, merek ini bisa mensimplify gitu. Sebuah merek mampu menyederhanakan kerumitan tersebut. Jadi tanpa pikir panjang, kalau merek sudah dikenal oleh konsumen baik, maka itu bisa menyederhanakan pilihan. Jadi langsung aja, ini aja lah, ini udah terbukti bagus gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu maka dapat menyederhanakan kerumitan konsumen tersebut dalam mengambil keputusan untuk membeli ataupun menolak, dan juga bisa mengurangi resiko yang coba-coba, karena udah misalkan kayak mau beli sabun cuci piring misalkan, yang sudah terkenal bagus, Sunlight misalkan, jadi misalkan dia udah lebih Sunlight aja gitu kan, karena mungkin pikirnya dia malas lagi nyari yang Mama Lemon apa sih, terus misalkan yang Daya apa sih, nah segala macam itu dia malas, jadi ataupun kekurangan waktu, jadi langsung aja udahlah Sunlight udah terbukti bagus gitu kan, dan itu bisa reduce risk, mengurangi resiko karena memang sudah terbukti bagus gitu. Kemudian peran suatu merek dari sisi perusahaan ya kan. Yang pertama adalah simplify product handling. Jadi merek ini menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Jadi merek membantu mengatur inventaris dan catatan akuntansi. Yang kedua yaitu protect unique features. Jadi sebuah merek itu juga menawarkan perlindungan hukum untuk fitur-fitur tertentu atau aspek-aspek unik suatu produk. Jadi nama merek dapat dilindungi melalui merek dagang terdaftar. Kemudian proses manufaktur dapat dilindungi melalui paten. Kemudian kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan desain kepemilikan. Nah, hak kekayaan intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat dengan aman berinvestasi untuk sebuah merek dan menuai keuntungan dari merek tersebut. Nah, kemudian merek yang kredibel atau terpercaya ini menandakan tingkat kualitas tertentu, sehingga pembeli yang puas terhadap merek tersebut dapat dengan mudah memilih dan membeli kembali produk tersebut dengan merek yang sama. Nah, ini dapat membentuk loyalitas pelanggan terhadap merek. Nah, kemudian loyalitas merek ini juga memberikan keamanan bagi perusahaan. Karena apa? Semakin loyal, semakin dia terus membeli, perusahaan semakin jauh dari kebangkrutan. Nah,
Loyalitas merek ini juga dapat menghambat perusahaan lain atau merek lain dengan produk yang sama untuk masuk ke pasar yang sama. Jadi kalaupun mereka mau masuk ke pasar yang sama tuh susah karena konsumen ini sudah loyal. Kalau udah loyal tuh dia tidak mudah tergoyahkan. Nah, kemudian loyalitas merek ini juga dapat membuat pelanggan itu mau untuk membayar merek kita atau merek tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada merek pesaing dengan produk yang sama ya. Misalkan kayak sama-sama sabun cuci gitu kan, yang satu merek yang A, yang satu B. Nah, kemudian saya sudah loyal kepada merek A, padahal merek B ini lebih murah. Kebutuhannya pemenuhan kebutuhannya sama. Tapi saya lebih memilih produk A karena saya sudah merasa percaya dengan produk A, walaupun harganya lebih mahal, saya mau untuk membayar lebih mahal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apakah apakah produk ini tidak dapat diduplikat? Bisa. Jadi pesaing bisa menduplikat proses manufaktur dan desain produk, tapi pesaing tidak dapat dengan mudah memberikan kesan terhadap konsumen. Karena apa? Kesan terhadap konsumen ini dibentuk dengan cara aktivitas pemasaran yang bertahun-tahun. Dan kesan ini juga dibentuk setelah pengalaman konsumen selama berulang-ulang kali. Jadi contoh misalnya Coca-Cola ya. Coca-Cola ini produk yang seperti Coca-Cola banyak yang duplikat gitu kan. Tapi kenapa Coca-Cola tidak bangkrut? Karena kesan yang ditinggalkan oleh Coca-Cola di benak konsumen itu tidak dapat tergeserkan oleh produk-produk duplikasinya, produk-produk pesaingnya yang sama dengan Coca-Cola. Nah, contohnya begitu. Kemudian ada lagi satu riset lah ya terhadap anak-anak, bahwa anak-anak ini merasa makanan yang dibungkus dengan bungkus McDonald itu lebih enak. Padahal contoh sama-sama ayam, sama-sama susu, sama-sama apalagi wortel, sayuran, sama-sama telur, tapi kalau dibungkus di dalam kemasan McDonald, kata anak-anak ini rasanya jadi lebih enak daripada dibungkus dengan yang tidak ada mereknya, padahal yang masak sama. Contohnya sama-sama beli di McDonald, satu dibungkus dengan bungkus McDonald, yang satu dibungkus dengan tanpa merek. Itu bisa katanya anak-anak rasanya berbeda, lebih enak yang di McDonald. Ini contohnya seperti itu. Nah, kemudian scope of branding. Jadi how do you brand a product? Jadi meskipun perusahaan memberikan dorongan untuk penciptaan merek melalui program pemasaran dan aktivitas-aktivitas pemasaran lainnya, pada akhirnya citra merek itu tumbuh dan berada di benak konsumen. Ini nyata ya, kenyataan, tapi memang yang namanya citra merek itu mencerminkan persepsi dan keistimewaan konsumen gitu. Jadi cuma ada di benak konsumen aja citra merek itu. Nah, bagaimana cara kita untuk menanamkan citra merek kita yang bagus di benak konsumen? Nah, branding itu memberikan produk dan layanan dengan kekuatan merek. Nah, hal ini tentang menciptakan perbedaan di antara produk. Jadi pemasar perlu mengajari konsumen siapa produk tersebut dengan memberinya nama dan elemen merek untuk mengidentifikasinya, serta apa yang dilakukan produk tersebut dan mengapa konsumen harus peduli dengan merek tersebut, dan arti dan performa di balik sebuah merek. Kemudian branding itu menciptakan struktur mental yang membantu konsumen mengatur pengetahuan mereka tentang produk dan layanan dengan cara yang memperjelas pengambilan keputusan mereka dan dalam prosesnya memberikan nilai bagi perusahaan. Nah, agar strategi branding ini berhasil dan nilai merek yang akan diciptakan itu berhasil, konsumen harus diyakinkan bahwa ada perbedaan yang signifikan di antara merek-merek ini dalam kategori produk atau jasa yang sama. Ya, jadi perbedaan merek ini seringkali berkaitan dengan atribut atau manfaat produk itu sendiri. Jadi perbedaan merek ini seringkali biasanya didasarkan oleh fungsi atau performa suatu produk. Contoh misalkan leader brand di Indonesia apa, ada air mineral yang paling laris, misalkan yang paling terkenal Aqua misalkan, kemudian minuman soda Coca-Cola misalkan, terus kemudian minuman ion Pocari Sweat misalkan. Apakah ada merek lain? Ada banyak, tapi ini leader, contoh leader brand yang ada di Indonesia gitu. Nah, apakah branding hanya ada pada produk? Tidak.
Jadi pemasar itu nggak cuma membranding produk, tapi dia juga bisa membranding toko. Alfamart, Indomart itu brandingan toko. Kemudian kita juga bisa membranding tempat, dan kita bahkan bisa membranding orang. Contoh artis-artis itu kan mereka kan membuat Instagram, membuat sosial media, kan itu namanya personal branding gitu. Kemudian ada brand equity. Brand equity itu nilai tambah yang diberikan pada produk dan layanan karena suatu merek. Jadi nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa karena merek. Nah, hal ini dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak sehubungan dengan merek tersebut, serta di dalam harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimunculkan oleh merek tersebut. Nah, pendekatan berbasis pelanggan atau customer based approaches melihat dari perspektif konsumen, baik konsumen individu ataupun konsumen grup organisasi, dan mengenali bahwa kekuatan sebuah merek itu terletak pada apa yang telah dilihat, dibaca, didengar, dipelajari, dipikirkan, dan dirasakan oleh konsumen atau pelanggan tentang merek tersebut dari waktu ke waktu. Jadi nggak cuma sekali tapi berulang kali. Kemudian customer based brand equity. There are 3 key ingredients of customer based brand equity. Jadi ada 3 unsur utama ekuitas merek berbasis pelanggan. Yang pertama yaitu ekuitas merek muncul dari perbedaan respon konsumen. Jika tidak terjadi perbedaan, produk dengan nama merek pada dasarnya adalah komoditas, dan persaingan mungkin akan didasarkan pada harga. Jadi kalau misalkan tidak ada terjadi perbedaan, ya paling kesan merek tersebut cuma ada karena harga aja. Harga lebih murah, harga lebih mahal, gitu aja. Kemudian yang kedua, perbedaan respon. Perbedaan respon adalah hasil dari pengetahuan konsumen tentang merek tersebut. Semua pemikiran konsumen, perasaan konsumen, penggambaran konsumen, pengalaman konsumen, dan keyakinan konsumen yang terkait dengan merek tersebut. Nah, merek harus menciptakan asosiasi yang kuat. Jadi, merek itu harus kuat, menguntungkan, dan unik dari pelanggan ya. Seperti contoh Toyota, Honda gitu kan. Nah, Toyota uniknya dia handal misalkan karena cc-nya besar ya kan. Kalau Honda irit ya kan. Nah, macam-macam seperti itu contohnya. Kemudian ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berkaitan dengan semua aspek pemasaran suatu merek. Merek yang lebih kuat itu dapat menghasilkan pendapatan atau profit yang lebih besar. Nah, dengan kata lain, kita dapat membayangkan ekuitas merek sebagai menyediakan jembatan strategis yang vital bagi pemasar dari masa lalu ke masa depan. Nah, brand equity model ini ada 3, yaitu ada brand asset valuator BAF, itu sebuah agensi pemasaran. Kemudian ada brand Z, marketing research consultants, dan ada brand resonance model. Nah, ini kalian bisa pelajari sendiri atau pelajari lebih lanjut di Google atau di buku pemasaran. Nah, ini ada brand dynamics pyramid. Jadi yang paling bawah adalah presence atau kehadiran, yaitu pengetahuan tentang merek. Jadi do I know about it? Jadi yang paling dasar pertama adalah apakah saya tahu tentang merek tersebut. Kemudian naik kepada relevance. Does it offer me something? Apakah itu menawarkan saya sesuatu yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan saya mungkin. Kemudian naik jadi performance, can it deliver, dapatkah itu benar-benar memenuhi kebutuhan saya, benar-benar performanya sesuai dengan apa yang diiklankan, ya kan? Apakah merek tersebut memberikan kinerja produk yang dapat saya terima, gitu kan? Kemudian kalau iya, naik lagi advantage. Does it offer something better than others? Apakah merek tersebut menawarkan kepada saya lebih banyak manfaat atau lebih baik daripada pesaing? Ya kan? Di sini konsumen merasa bahwa mereka yakin bahwa merek ini memiliki keunggulan emosional atau rasional dibandingkan merek lain dalam satu produk. Nah, kalau memang iya, maka akan naik lagi ke bonding. Kalau konsumen sudah ada pada taraf bonding, maka nothing else beats it. Nggak ada yang bisa mengalahkan merek tersebut walaupun produknya sama. Contoh misalkan kamu sudah bonding dengan Wardah misalkan lah. Kamu sudah bonding dengan Wardah, maka bagimu tidak ada yang bisa mengalahkan produk
bisa memenuhi kebutuhan kamu sebaik Wardah. Kata lainnya seperti itu. Nah, bonded consumers atau konsumen yang terikat di puncak piramida ini membangun hubungan yang lebih kuat dengan perusahaan, dan dia bisa membelanjakan lebih banyak uang dia untuk merek tersebut, ya kan? Nah, jadi kalau sudah di taraf bonding ini, berarti konsumen tersebut sudah betul-betul loyal. Nah, kemudian di gambar 9.4 ini ada brand resonance pyramid. Jadi, yang paling bawah ada brand salience. Yang menonjol dari merek adalah seberapa sering dan seberapa mudah pelanggan memikirkan merek dalam berbagai situasi pembelian. Jadi, di salience ini identify, who are you? Siapa kamu? Merek itu kamu apa sih gitu kan. Nah, kemudian naik menjadi performance. Brand performance itu kinerja merek adalah seberapa baik produk atau pelayanan tersebut atau jasa tersebut memenuhi kebutuhan fungsional pelanggan. Kemudian imagery. Brand imagery yaitu citra merek menggambarkan sifat ekstrinsik produk atau jasa, termasuk cara merek berusaha memenuhi kebutuhan psikologis atau sosial pelanggan. Kemudian naik jadi judgments. Brand judgment apa sih? Penilaian merek berfokus pada opini dan evaluasi pribadi pelanggan. Kemudian ada brand feelings. Di sini ada positif. Brand feelings, perasaan merek adalah tanggapan dan reaksi emosional pelanggan sehubungan dengan merek, apakah positif atau negatif. Kemudian terakhir ada brand resonance. What about you and me? Jadi brand resonance atau resonansi merek yaitu menggambarkan hubungan yang dimiliki pelanggan dengan merek tersebut dan sejauh mana mereka merasa selaras dengannya, merasa cocok gitu. Nah, resonansi apa sih? Resonansi adalah intensitas ikatan psikologis pelanggan dengan merek dan tingkat aktivitas yang ditimbulkannya. Nah, merek dengan resonansi tinggi termasuk contohnya apa? Ada Apple, ada Samsung, Harley Davidson, itu punya brand resonance yang tinggi. Kemudian ada building brand equity. Jadi dari perspektif manajemen pemasaran ada 3 rangkaian utama pendorong ekuitas merek. Yaitu pertama adalah pilihan awal untuk elemen merek atau identitas yang menyusun merek. Di dalamnya ada nama merek, URL, logo, simbol, karakter, juru bicara, slogan, paket, dan papan nama, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah produk dan jasa serta semua aktivitas pemasaran yang menyertai dan program pemasaran yang mendukung marketing activities. Kemudian yang ketiga ada secondary association, yaitu asosiasi lain yang secara tidak langsung bisa dikaitkan dengan merek dengan menautkannya ke entitas lain. Contoh secondary association itu bisa jadi orang contoh model iklan, itu juga model iklan itu secondary association. Jadi contoh misalkan Samsung pakainya Dian Sastro, contoh misalkan itu. Oppo pakainya Raisa. Nah, Dian Sastro ini harus bisa mewakili siapa Samsung gitu. Jadi itu secondary association. Kemudian Raisa harus bisa mewakili siapa Oppo. Itu secondary association. Nah, atau bisa juga tempat. Jadi macam-macam. Secondary association itu bisa macam-macam. Nah, kriteria pemilihan merek atau pemilihan elemen merek ini kemarin juga sudah saya jelaskan di pertemuan ke-8 ya. Yaitu merek harus mudah diingat. Ya, seberapa mudah konsumen mengingat dan mengenali elemen merek dan kapan, atau pada saat pembelian atau konsumsi. Nah, namanya bisa pendek-pendek, yang penting mudah diingat. Kemudian harus punya arti, meaningful. Kalau nggak punya arti ya buat apa? Contoh misalnya kayak merek, kenapa Apple, artinya apa sih? Kenapa Samsung, artinya apa sih? Nah, itu harus punya arti gitu loh. Kenapa Sunlight, ya kan? Kenapa Mama Lemon? Kenapa Daya? Kenapa Rinso? Itu harus ada artinya. Kemudian yang ketiga, likable, dapat disukai atau mudah disukai. Jadi seberapa menarik elemen merek ini secara estetika. Kemudian boleh misalkan pakai nama-nama yang lucu, nama-nama yang unik gitu kan. Yang penting contoh Flickr, Wakupa, Motorola, apalagi Facebook gitu kan. Kemudian transferable, dapat dialihkan. Jadi dapatkah elemen merek memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama atau berbeda gitu. Kemudian adaptable, jadi dapat beradaptasi. Jadi seberapa mudah
merek tersebut dapat beradaptasi dan dapat diperbarui. Kemudian protectable, dapat dilindungi. Jadi seberapa dapat merek tersebut dilindungi secara hukum gitu. Nah, developing brand elements. Jadi harus easy to recall, mudah diingat, ya kan? Mudah diingat kembali, recall. Kemudian deskriptif, dapat dideskripsikan dan juga persuasif, bersifat membujuk. Nah, holistic marketing activities. Jadi, merek ini tidak dibangun oleh iklan saja. Jadi merek itu nggak cuma dibangun gara-gara iklan tok, enggak. Nah, pelanggan mengenali suatu merek melalui berbagai cara atau berbagai kontak. Bisa dengan pengamatan dan penggunaan pribadi, bisa dari mulut ke mulut, word of mouth. Jadi pernah pasti kan kamu pasti kenal suatu merek yang kamu nggak pernah pakai, tapi kamu tahu karena dari mulut ke mulut atau dari temanmu misalkan. Nah, kemudian merek juga dapat dibangun dari interaksi dengan personal perusahaan. Personal itu apa? Karyawan. Jadi kamu mungkin tahu suatu merek karena kamu sering berinteraksi atau pernah berinteraksi dengan karyawannya atau pegawainya. Kemudian bisa jadi pengalaman online atau telepon. Jadi mungkin kamu tahu suatu merek karena dia masuk ke iklan di Facebookmu gitu, atau karena kamu pernah dapat email dari merek tersebut. Nah, macam-macam. Kemudian bisa juga karena transaksi pembayaran. Misal contoh kamu daftar apalah, contoh misalkan kamu daftar seminar, kemudian disuruh bayar pakai PayPal. PayPal apaan sih? Nah, kan kamu nggak tahu, tapi karena disuruh bayar pakai PayPal, kamu jadi tahu, oh, PayPal ini salah satu jenis pembayaran. Nah, kontak merek adalah pengalaman yang membawa informasi baik positif ataupun negatif yang dimiliki oleh pelanggan atau prospek dengan merek, kategori produknya atau pasarnya. Nah, perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola pengalaman ini, seperti halnya memproduksi iklannya. Jadi perusahaannya harus getol ya. Nah, ada namanya internal branding. Jadi internal branding atau branding internal ini apa sih? Terdiri dari aktivitas dan proses yang membantu menginformasikan dan menginspirasi karyawan tentang merek. Nah, pemasar ini harus melatih dan mendorong distributor dan dealer untuk melayani pelanggan perusahaan tersebut dengan baik. Nah, dealer yang kurang terlatih dapat merusak upaya terbaik untuk membangun citra merek yang kuat. Jadi jangan sampai perusahaan udah capek-capek membangun citra merek, taunya distributornya atau dealernya nggak baik melayani pelanggan dari merek perusahaan tersebut, gitu kan. Nah, ada namanya brand bonding, yaitu ikatan merek terjadi ketika pelanggan merasakan perusahaan memenuhi janji mereka. Jadi pelanggan tuh merasa janji perusahaannya nggak cuma janji palsu ya, nggak cuma kayak pilkada gitu kan, janji-janji semu gitu, tapi benar-benar janji nyata gitu. Nah, semua kontak pelanggan dengan karyawan dan komunikasi perusahaan harus positif. Nah, janji merek tidak akan disampaikan kecuali semua orang di perusahaan menjalankan merek tersebut. Contoh misalkan Disney. Nah, kenapa Disney ini bisa sangat sukses dalam pencitraan merek? Karena mereka mengadakan seminar tentang gaya Disney untuk karyawan. Nah, kemudian ketika karyawan peduli dan percaya pada merek Disney ini, maka mereka termotivasi untuk bekerja lebih keras dan merasakan loyalitas yang lebih besar kepada perusahaan. Ada namanya brand communities. Jadi, thanks to internet, jadi terima kasih kepada internet, maka perusahaan tertarik untuk berkolaborasi dengan konsumen untuk menciptakan nilai melalui komunitas yang dibangun di sekitar merek. Contoh komunitas Harley Davidson, ya kan, itu kan punya komunitas sendiri. Harley Davidson, Honda apa, itu kan biasanya kalau yang banyak komunitas nih motor, mobil kan banyak komunitasnya, ya kan. Nah, komunitas merek adalah komunitas konsumen dan karyawan khusus yang diidentifikasi dan aktivitasnya berfokus di sekitar merek tersebut. Nah, 3 karakteristik mengidentifikasi komunitas merek yaitu sebuah kesadaran. Jadi ada kesadaran jenis atau rasa hubungan yang dirasakan dengan merek tersebut atau perusahaan tersebut atau produk tersebut atau anggota komunitas lainnya. Jadi kalau kamu ikut komunitas apa, misalkan mobil ya kan, mobil sport apa sih, Lamborghini misalkan, contohnya menghayal aja nggak apa-apa kan. Nah, terus kamu kalau ketemu sesama orang yang pakai Lamborghini, kamu merasa ih saudara gua gitu, saudara saya gitu kan. Kemudian yang kedua,
share rituals atau stories, jadi berbagi ritual, cerita dan tradisi yang membantu menyampaikan makna komunitas. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab dan kewajiban moral bersama bagi komunitas secara keseluruhan dan individu anggota komunitas. Nah, brand equity ini dapat diukur. Nah, bagaimana cara kita mengukur ekuitas merek? Nah, ada namanya brand audit, ada namanya brand tracking studies. Nah, brand audit atau audit merek ini apa sih? Audit merek adalah serangkaian prosedur yang berfokus pada konsumen untuk menilai kesehatan merek, mengungkapkan sumber ekuitas mereknya, dan menyarankan cara untuk meningkatkan dan memanfaatkan ekuitasnya. Nah, pemasar harus melakukan audit merek saat menyiapkan rencana pemasaran dan saat mempertimbangkan pergeseran ke arah strategis. Nah, melakukan audit merek secara teratur seperti setiap tahun memungkinkan pemasar untuk terus memantau merek mereka atau merek perusahaan tersebut sehingga perusahaan dapat mengelolanya secara lebih proaktif dan responsif. Kemudian yang kedua ada brand tracking studies atau studi pelacakan merek, yaitu mengumpulkan data kuantitatif dari konsumen dari waktu ke waktu untuk memberikan informasi dasar yang konsisten tentang bagaimana kinerja merek perusahaan tersebut dan program pemasarannya. Nah, studi pelacakan ini membantu perusahaan memahami di mana, seberapa banyak, dan juga dengan cara apa nilai merek diciptakan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan perusahaan. Nah, ini ada gambar 9.6 yaitu brand value chain atau rantai nilai merek, yaitu pendekatan terstruktur untuk menilai sumber dan hasil ekuitas merek dan cara aktivitas pemasaran menciptakan nilai merek. Ini kalian bisa selebihnya bisa dipelajari secara mandiri. Ada World's 10 Most Valuable Brands. Jadi yang pertama, yang paling brand yang paling bernilai sedunia, yang pertama yaitu Coca-Cola. Yang kedua ada IBM. Ini tahun berapa ya? Oh, 2009, udah lama sekali. Itu pakai data 2009 ya. Yang pertama Coca-Cola, yang kedua IBM, sampai ke bawah DIS. Ini Nokia ini sekarang udah enggak begitu ya. Jadi mungkin nanti kalian bisa cari yang World 10 Most Valuable Brands yang tahun 2020. Ini contoh di buku 2009 karena emang bukunya mungkin 2009 ya. Managing brand equity, mengelola ekuitas merek ada dua cara. Yang pertama ada brand revitalization, yang kedua ada brand reinforcement. Yaitu yang hal yang pertama dilakukan, contoh brand revitalization ya. Seringkali yang pertama dilakukan dalam merevitalisasi merek adalah memahami dari mana sumber ekuitas merek itu dimulai. Apakah asosiasi positif kehilangan kekuatan atau keunikannya? Apakah asosiasi negatif telah dikaitkan dengan merek? Nah, kemudian putuskan apakah akan mempertahankan posisi yang sama atau membuat yang baru. Mempertahankan posisi merek yang sama atau membuat merek yang baru. Nah, yang kedua ada brand reinforcement, yaitu pemasar dapat memperkuat ekuitas merek dengan cara konsisten menyampaikan makna merek dalam hal yang pertama, produk apa yang diwakilinya, kemudian manfaatnya apa, kemudian kebutuhan yang dipenuhinya apa, dan yang kedua, bagaimana merek membuat produk menjadi lebih unggul, dan menghubungkan merek yang kuat, disukai, dan unik, mana yang harus ada di benak konsumen. Nah, bagian penting dalam memperkuat merek adalah memberikan dukungan pemasaran yang konsisten. Banyak pemimpin merek 70 tahun yang lalu tetap memimpin sehingga saat ini. Contoh misalkan Coca-Cola. Nah, tapi dengan syarat Coca-Cola ini harus terus berupaya untuk meningkatkan produknya, kualitas layanannya, dan kualitas atau aktivitas pemasaran mereka. Branding strategy atau strategi branding, yaitu perusahaan memiliki 3 pilihan utama untuk strategi branding, yaitu yang pertama, perusahaan bisa mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan bisa menerapkan elemen merek yang ada, atau yang ketiga, perusahaan dapat menggabungkan elemen baru dan yang sudah ada atau kombinasi antara elemen di merek baru dan elemen merek yang sudah ada. Contoh misalkan ketika suatu perusahaan menggunakan merek yang sudah mapan atau sudah ada untuk memperkenalkan produk baru, jadi merek yang lama dengan produk yang baru, itu namanya perluasan merek. Contohnya misalkan ada merek Coca-Cola, itu kan merek lama. Nah, kemudian keluarlah produk baru, ada Coca-Cola yang tidak ada gulanya atau less sugar, itu tetap dengan merek Coca-Cola.
Nah, cuman produknya baru, yaitu produk yang tanpa gula atau yang itu loh, yang hitam, botol hitam ya kan. Nah, itu contoh. Nah, kemudian apabila perusahaan menggabungkan merek baru dengan merek lama atau merek yang sudah ada, ya kan, maka perluasan merek juga dapat disebut dengan submerek. Contoh misalkan ada coklat mereknya Hershey. Nah, Hershey itu awalnya kan produk coklat. Nah, kemudian Hershey mengeluarkan produk baru yaitu permen. Nah, dia atau perusahaan ini menggabungkan antara merek lama Hershey dengan merek baru Kisses. Nah, untuk melabel atau memerek atau membrand produk barunya yaitu permen. Jadi Hershey kan awalnya coklat, kemudian ngeluarin permen. Nah, permen ini dimereki Hershey Kisses. Hershey-nya itu merek lama digabungkan dengan Kisses merek yang baru. Makanya kombinasi jadilah produk barunya itu permen, bukan coklat. Nah, contoh lain misalkan ada perangkat lunak atau software Adobe. Adobe kan, mereknya Adobe. Nah, kemudian produknya kan banyak, ya kan? Ada produk yang bisa buat membaca PDF, Adobe Reader. Nah, ada Adobe Acrobat. Kemudian ada yang untuk ngedit foto, namanya Adobe Photoshop. Nah, itu jadi itu salah satu contoh penggabungan antara merek baru dengan elemen merek baru dengan elemen merek yang sudah ada. Nah, merek yang sudah ada ya, yang melahirkan atau memperluas mereknya itu disebut merek induk. Jadi, merek yang sudah ada yang mengalami perluasan atau melahirkan merek baru, entah itu kombinasi, itu namanya merek induk atau parent brand. Contoh tadi yang Adobe, tadi contoh Adobe-nya itu adalah parent brand atau merek induk. Nah, kemudian jika merek induk sudah dikaitkan dengan beberapa produk melalui perluasan merek, bisa juga disebut master brand atau family brand atau merek keluarga. Jadi Adobe tadi, contoh misalkan Adobe tadi itu adalah merek induk. Nah, ekstensi merek atau perluasan merek dibagi dalam dua kategori, yaitu satu adalah line extension, yang kedua adalah kategori extension. Nah, line extension atau perluasan lini. Nah, merek induk mencakup produk baru dalam kategori produk yang dilayani saat ini, seperti dengan rasa, bentuk, warna, bahan, dan ukuran kemasan baru. Jadi, contoh family brand atau merek induknya Nestle. Nah, dia mengeluarkan lini merek dari lini merek minuman, dari mulai minuman rasa-rasa, ada susu, ya kan, yogurt, jeruk, vitamin C, dan lain-lain. Nah, kalau kategori extension itu perluasan kategori, yaitu perusahaan menggunakan merek induk untuk memasukkan kategori produk yang berbeda. Nah, contoh misalkan merek induknya Honda, ya kan. Nah, Honda itu mengeluarkan kategori extension atau perluasan kategori, ada mobil, ada motor, ada mesin pemotong salju, ada mesin pemotong rumput, ada mesin laut, ya kan. Nah, itu contoh kategori extension. Jadi, kalau lini extension itu produknya serupa, mereknya berbeda-beda dari merek induk ya. Nah, kalau kategori extension itu merek induk memasukkan kategori produk yang berbeda-beda. Enggak satu produk, jadi ada mobil, tadi Honda kan merek induknya, dia ngeluarin produk yang berbeda, ada mobil, motor, mesin, ya kan, mesin pemotong, mesin laut, dan lain-lain. Branding decision. Nah, ada 3, ada individual brand names, company brand, ada sub brand name. Jadi bisa dengan individual brand name. Membranding itu bisa dengan individual brand name, yaitu nama merek individu atau keluarga terpisah. Contoh misalkan Danone, itu merek induk, ya kan, Danone. Dia punya produk air mineral dengan merek individu, bukan Danone lagi mereknya, tapi Aqua, ya kan ganti gitu. Kemudian ada Activia, kemudian ada susu, mereknya bukan Danone tapi Nutrisia. Kemudian ada lagi susu mereknya Nutrilon, itu juga dari Danone, tapi dengan merek yang berbeda. Merek induknya Danone, tapi produk tersebut punya merek individual atau merek tersendiri. Kemudian yang kedua bisa dengan menggunakan nama merek perusahaannya. Contoh misalkan Campbell itu dia makanan kaleng-kalengan. Jadi kayak
sup, kemudian jagung manis yang sudah dikaleng. Ya apa ya namanya? Instan yang udah dikaleng itu. Jadi, nah tetap menggunakan nama Campbell walaupun produknya berbeda-beda. Ada apa namanya? Ada jamur, jagung, ada sup, tapi tetap mereknya satu yaitu Campbell. Contoh lagi sarden ABC, saus ABC. Mereka ABC ini kan punya banyak produk. Ada saus, ada kecap, ada sarden, tapi mereka tetap menggunakan nama atau merek perusahaan atau merek kalau perusahaan payung atau merek perusahaan yaitu ABC. Mereka tidak mengeluarkan merek baru atau individual, tetap menggunakan merek ABC walaupun dengan produk yang berbeda-beda. Atau bisa jadi yang alternatif yang ketiga yaitu menggunakan sub merek. Ya, yang tadi saya sudah jelaskan yaitu menggabungkan antara dua atau lebih merek perusahaan. Jadi yang merek keluarga tadi merek keluarga tadi mengeluarkan produk baru ditambahi tambahan belakangnya sebagai merek barunya, elemen barunya. Nah, yang depannya itu elemen merek lama. Contoh misalkan tadi ada Honda. Keluarlah produk motor. Namanya apa? Honda Vario, tetap Honda. Ya kan, belakangnya ditambahi Vario. Terus kemudian produk baru lagi Honda Supra, tetap ada Hondanya. Ya kan, Honda itu merek elemen merek yang sudah ada ditambah elemen merek baru untuk produk baru yaitu Supra, Vario, Jazz. Tetap kan kita nyebutnya Honda Vario, Honda Supra, Honda Jazz. Nah, gitu. Nah, kemudian ada namanya brand portofolio. Portofolio merek adalah sekumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam kategori atau segmen pasar tertentu. Nah, ini kita sudah belajar sebelumnya ya, namanya portofolio. Nah, kemudian sejauh ini merek hanya dapat diperluas ya dan semua segmen yang ingin ditargetkan perusahaan mungkin tidak melihat merek yang sama secara setara. Nah, pemasar atau perusahaan seringkali membutuhkan banyak merek untuk mengejar banyak segmen. Jadi biasanya nggak butuh cuma satu merek aja, tapi butuh beberapa merek untuk mengejar beberapa segmen pasar. Nah, beberapa alasan lain untuk memperkenalkan beberapa merek dalam satu kategori yaitu meliputi dia bisa meningkatkan keberadaan rak. Jadi kalau satu merek itu mengeluarkan produk yang banyak, bisa jadi ada rak khusus untuk Danone, rak khusus untuk Nestle, rak khusus untuk Unilever kan gitu kan di toko-toko misalkan itu. Jadi lebih eksklusif. Kemudian dapat menarik konsumen yang mencari variasi yang mungkin telah beralih ke merek lain. Jadi misalkan kalau dia pengen minuman yang bervitamin C gitu kan, apa ya kira-kira yang di situ di rak itu tuh ada banyak minuman vitamin C, nah tinggal pilih aja gitu. Dan meningkatkan persaingan internal dalam perusahaan dan juga yang keempat menghasilkan skala ekonomi dalam periklanan, penjualan, merchandising dan distribusi fisik. Nah, pemasar atau perusahaan dengan hati-hati akan memantau portofolio merek mereka dari waktu ke waktu. Gunanya apa? Untuk mengidentifikasi merek yang lemah dan membunuh merek yang tidak menguntungkan. Membunuh itu menghilangkan ya. Jadi kenapa harus dipantau merek ini? Karena perusahaan harus tahu mana produk yang masuk ke dalam kategori profitable, ya kan? Sebelumnya kita udah belajar tentang matrix itu kan. Ada yang masuk ke dalam cash cost, ada yang masuk ke dalam apa yang sama sekali tidak menguntungkan ya kan ya. Jadi perusahaan harus mengecek ini dari waktu ke waktu untuk tahu mana produk yang melemah dan mana produk yang memang sudah tidak dapat mendatangkan profit dan harus di stop produksinya. Nah, ini contoh brand portofolio dari Sony. Nah, Sony punya produk banyak, ada komputer, kamera, TV, portable electronics, Walkman sekarang MP3 ya. Itulah kayak iPod. Kemudian Sony Pictures apa DVD, ada games. Nah, di komputer ya kan ada merek Sony merek induk ya. Nah, tapi untuk produk komputernya Sony mengeluarkan merek individual namanya Vaio. Ya kan, laptop Vaio. Di Indonesia langka sih memang yang pakai itu. Kemudian ada kamera. Kalau kamera ini mereknya tetap Sony biasanya.
Kemudian ada HP juga kan, tetap mereknya Sony. Kemudian TV mereknya juga tetap Sony. Kemudian ada MP3 ya kan, mereknya tetap Sony. Ada DVD mereknya juga tetap Sony, dan ada PS ya kan, PlayStation untuk games mereknya tetap Sony. Jadi dari produk sekian banyak produk ini, Sony yang mengeluarkan produk baru dengan individual brand names atau merek individu, yaitu komputer mereknya sendiri, yaitu Vaio. Nah, kemudian ada brand roles, peran sebuah brand, yaitu untuk produk ya, ada produk high end prestige, ada produk low end entry level, ada produk yang masuk ke cash cows, ada produk yang masuk ke flankers. Nah, high end prestige ini apa sih? Nah, peran merek di high end prestige itu dengan harga yang relatif tinggi seringkali adalah untuk menambah prestis. Jadi, peran merek dengan harga yang tinggi biasanya untuk menambahkan prestis atau kredibilitas di sebuah portofolio merek. Nah, kalau low end entry level, peran merek dengan harga yang relatif rendah dalam portofolio biasanya untuk menarik pelanggan ke franchise. Jadi merek-merek franchise. Kemudian kalau untuk brand roles di cash cows, jadi beberapa merek mungkin dipertahankan walaupun penjualannya menyusut karena masih dapat mendatangkan profitabilitas atau keuntungan walaupun tidak sebanyak sebelumnya atau sebanyak produk lain di dalam satu perusahaan yang sama. Nah, tapi dia belum masuk ke taraf rugi gitu. Kalau sudah masuk ke taraf yang tidak dapat mendatangkan keuntungan sama sekali, maka harus di stop produksinya. Kemudian yang terakhir adalah flankers atau merek pejuang lah istilahnya. Jadi diposisikan sehubungan dengan merek pesaing sehingga merek unggulan yang lebih penting dan lebih menguntungkan dapat mempertahankan posisi yang diinginkan. Nah, ini ada advantage of brand extension. Jadi apa sih keuntungan perluasan brand atau perluasan merek? Nah, keuntungan yang pertama yaitu improve the odds of new product success. Jadi bisa memberikan peluang yang lebih baik untuk sukses di dalam suatu produk baru. Nah, jadi konsumen itu membentuk ekspektasi tentang produk baru berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang merek induknya. Contoh misalkan, mereka tahu merek induk Sony, mereka udah pernah pakai Sony misalkan, dan ternyata performanya bagus. Nah, ketika mereka ingin membeli produk lain, ya yang mereka belum punya, mereka bisa jadi memilih merek produk yang dikeluarkan oleh Sony. Karena apa? Karena sudah pernah pakai merek Sony sebelumnya. Contoh misalkan saya pernah pakai Vaio misalkan. Nah, laptop Vaio ini ternyata bisa awet banget sampai lebih dari 5 tahun misalkan. Nah, kemudian saya mau beli kamera. Nah, karena saya sudah pernah menggunakan merek Sony, jadi saya merasa bahwa kalau produk Sony yang lain pun saya berkeyakinan bahwa akan seawet komputer yang saya punya. Nah, jadi contoh seperti itu. Jadi bisa memberikan peluang yang lebih baik atau peluang sukses yang lebih baik untuk produk baru dari satu perusahaan yang sama dengan merek induk yang sama. Nah, kemudian yang kedua bisa mendapatkan positive feedback, jadi efek umpan balik yang positif. Selain memfasilitasi penerimaan produk baru, perluasan merek dapat memberikan manfaat feedback yang positif. Jadi mereka dapat lebih membantu memperjelas dan meningkatkan citra dari merek induk di benak konsumen. Jadi konsumen bisa berkembang menjadi konsumen loyal. Baik, itu saja dari saya untuk pertemuan ke-9 yang kita membahas tentang creating brand equity. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang masih kurang jelas. Bisa belajar mandiri, bisa dicari di Google, di YouTube, itu akan lebih banyak sekali yang membahas tentang creating brand equity. Saya hanya memberikan garis besarnya saja. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.